Ini mungkin sering kejadian kali ya? Sering, ya artinya bukan 1-2 orang. Bahkan mungkin pemirsa juga, terutama artinya yang ada di rumah ya, mungkin ibu-ibu juga ada yang belum tahu. Nah ini ilmunya harus sampaikan bagi itu ada istilah tim Swiss itu karya siapa itu? Tim Swiss itu. Jadi ini kan nanti ada yang bertanya ke saya, bingung saya jawabnya ini. Ya, jadi tim Swiss ini rupanya ada di tulisan yang saya baca, nggak tahu rawenya siapa. Nggak tahu ya. Karena ini nggak menyangkut masalah hadis ya. Ya bukan ayat Quran atau hadis, bahkan bukan kaul ulama, cuma singkatan aja. Ternyata merupakan singkatan aja. Singkatan aja karena sekarang ini kan banyak yang disingkat-singkat ya, apalagi menghadapi istilahnya ada pilkada, ada pilgub, pilpres, sehingga kadang-kadang ada singkatan, ada istilah NPWP. NPWP. Ya, apa NPWP? Ya, nomor piro, wani piro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Lupa sehingga akhirnya tiba waktu subuh, maka tidak harus dibatalkan puasanya. Ya, karena Rasulullah juga kan demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh dua istrinya, Siti Aisyah dan Ummi Salamah tadi, mandi aja dengan baik. Setelah mandi, kemudian cepat-cepat mungkin untuk sholat subuh. Dan setelah sholat subuh tadi terus, artinya puasanya enggak batal sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Iya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzaman MA. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzaman MA. Rada susah ya. Iya, namanya ya. Insya Allah selain beliau sebagai narasumber langsung, beliau juga sebagai pengarang buku ini atau penyusun buku ini, dan di sela-sela kesibukan beliau sebagai pimpinan pondok pesantren atau pengasuh pondok pesantren Darus Sholihin atau pondok pesantren modern Darus Sholihin, beliau juga sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Baik, kita kenal langsung aja. Kita langsung menjawab guru kita atau murid kita. Assalamualaikum bagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bagi Andre. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan mudah-mudahan pemirsa juga oleh Allah diberikan kesehatan yang sempurna. Amin. Amin. Ya, belum kita mulai pada materi hari ini Pak Gi, silakan bisa menyapa pada pemirsa dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzika min hamazati syayatin wa a'udzika rabbi ayyahdurun. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Haji Andre yang saya hormati, alhamdulillah masyukurillah dengan izin dan iradah Allah Subhanahu wa taala, YouTube ini berjalan dari mulai episode yang pertama, sekarang ini alhamdulillah episode yang ke-28. Mudah-mudahan rencana kita sampai 99 bisa segera tercapai ya. Amin. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan alhamdulillah Pak Andre, ya kita sesuai dengan ya jadwal yang sudah ditentukan oleh Allah, alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan istiqomah Pak ya. Dan bisa istiqomah. Mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala ya, sehingga sukses. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Niat kita berdakwah, menyampaikan ilmu-ilmu keagamaan dengan penuh rasa ukhuwah Islamiyah ya,
dari banyaknya pendapat-pendapat yang berseliweran ya di tengah-tengah masyarakat yang nggak karu-karuan, ya nggak jelas sumbernya, rujukannya. Tapi dalam kaitan dengan kajian YouTube kita ini usahakan betul-betul yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan karena di Indonesia ini mayoritas mazhab Imam Syafi'i, ya kita tentunya kalaupun fikih adalah fikih mazhab Syafi'i. Adapun kita menggunakan rujukan kadang-kadang dari mazhab yang lain kayak Hanafi, kayak Hambali atau Maliki, itu hanya sekedar istilahnya melengkapi kaitan dengan masalah pembahasan yang kita bahas dari mazhab Syafi'i bagaimana menurut pandangan misalnya mazhab yang lain ya. Itu kadang-kadang kita juga kemukakan supaya wawasan kita ini menjadi lebih lapang, menjadi lebih luas, tidak picik, tidak istilahnya dangkal, sehingga akhirnya ketika dangkal itu seolah-olah yang benar itu dia sendiri, yang lain salah semua. Nah ini dengan adanya kita pembahasan lebih lapang, lebih luas, sehingga istilahnya kita juga menjadi wawasan itu menjadi tambah lebih luas lebih lagi, luas ya, lebih bijak ketika mengungkapkan masalah-masalah keagamaan. Ada istilah kata dalam tempurung Pak. Ya. Jadi jangan sampai di situ jangan aja gitu. Sampai kata dalam tempurung karena gara-gara mainan kitabnya misalnya terbatas. Makanya kita sengaja kitab-kitab ini dikemukakan, dan yang di depan saya kitab-kitab ini Pak Andre bukan istilahnya hanya sekadar mejeng. Ya, nggak ada gunanya, tapi bisa dijelaskan. Ya, artinya dari kitab yang ada di buku Umat Bertanya Orang Jawab itu memang rujukannya itu ada yang ada di depan kitab yang ada di depan kami ini sebagai bukti konkret juga, sebagai bukti konkret. Dan kadang-kadang kita karena kitab ini ditulis cukup lama ya, 1991 yang lalu, referensi waktu itu mungkin masih terbatas, sementara ya ini masih S1, sekarang sudah saya S3. Nah sehingga kadang-kadang ada buku-buku baru yang melengkapi. Nah, sehingga kadang-kadang walaupun di buku ini tidak ditulis, nah, kita berikan penjelasan untuk melengkapi yang ada, sehingga mudah-mudahan jadi lebih berkualitas, lebih berbobot jawaban kita ini karena ditopang, didukung oleh referensi yang sangat meyakinkan. Ya, bukan dari Mbah Google, tapi betul-betul ada juntrungannya, rujukannya, istilah bahasa Arabnya ada masodir, ada maroji, istilah keren di akademisnya ada referensinya, ada referensi yang menjadi rujukan. Nah, oleh karena itu kepada pemirsa ya kita doakan dulu Pak Andre ya, barangkali di pemirsa ini ada yang kurang sehat, kita doakan baik di rumahnya maupun di rumah sakit, ada keluarganya yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan oleh Allah disembuhkan kembali penyakitnya, dan mudah-mudahan ada kesabaran dari keluarga yang mungkin kena musibah ini. Kemudian yang meninggal dunia juga barangkali ada yang keluarganya meninggal baik di rumahnya maupun di rumah sakit. Bahkan kadang-kadang kita merasa sedih Pak Andre, ada yang kena COVID akhirnya dengan suaminya sendiri yang meninggal sampai nggak bisa ketemu, karena mungkin ada aturan-aturan dari pemerintah seperti itu. Nah, kita doakan mudah-mudahan yang meninggalnya mudah-mudahan husnul khotimah, yang ditinggalkan juga mudah-mudahan penuh kesabaran. Kemudian yang kurang katakanlah belum dapatkan jodoh ya, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh dan solihah, yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang belajar putra-putrinya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, para santrinya juga seluruh pemirsa mudah-mudahan belajarnya sukses ya. Dan kemudian yang sedang berjuang di jalan Allah, khususnya untuk pondok pesantren ya, termasuk yang Darus Sholihin, kita masih punya gedung tahfidz Pak Andre ya, yang sedang kita kerjakan belum tuntas, sehingga perlu juga uluran tangan dari umat Islam di seluruh dunia ini ya. Mudah-mudahan gedung tahfidz Al-Quran yang ada di komplek pondok pesantren Darus Sholihin juga mungkin ada ya tanah yang perlu kita perluas karena nempel dengan pondok pesantren. Mudah-mudahan ini perjuangan ini dimudahkan oleh Allah. Dan ingat Bapak Ibu yang istilahnya membantu kepada kelancaran pondok pesantren juga tentunya tidak Allah sia-siakan, pasti Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Ingat ayat 7 surah Ibrahim. Dalam ayat 7 surat Ibrahim itu Allah Subhanahu wa taala janji
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya wa idh ta'azzana rabbukum, dan ingatlah Tuhan kalian telah memproklamirkan, telah mempermaklumkan, telah membewarakan, ya, menginformasikan. La in syakartum, jika kalian mensyukuri, ya, nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, la azidannakum, sungguh aku akan tambah kepada kalian nikmat-nikmat itu. Ya, jadi artinya ketika kita berinfak di jalan Allah, berjariah di jalan Allah, tentunya ya khususnya untuk gedung tahfiz Al-Quran tadi, maka Allah janjikan pasti akan ditambah lagi, ya. Asal yakin Allah akan nambah kepada rezeki kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian mengkufuri nikmat-nikmat, ya, yang aku telah berikan itu, sungguh azabku amat keras, amat pedih. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu pemirsa, ya, mudah-mudahan sebagian rezekinya bisa disisihkan untuk di jalan Allah, untuk pesantren mana saja, syukur-syukur untuk pesantren modern Darus Shalihin, insya Allah, yang memang sedang berjuang, ya, sekuat tenaga untuk bagaimana supaya gedung tahfiz Al-Quran ini, ya, kalau perlu ditayangkan barangkali Pak Andre ada tayangannya, dan kita kan sudah membuat, ya, jadi kalau nanti pemirsa ada yang mana sih gambarannya, ya kami bisa share nanti, ya. Itu betul-betul kita tidak fiktif, memang nyata lah bahwa kita ini sedang berjuang di jalan, ya, agama Allah. Bahkan saya merasa gembira juga ada pimpinan pondok pesantren Al-Mukhlisin di Ciseeng Bogor ini, ya, Ibu Hajah Insinyur Iin binti Zainal Abidin itu yang mengucapkan terima kasih katanya atas YouTube, channel YouTube, ya, dakwah ini, tanya jawab ini. Rupanya beliau juga menikmati dan katanya mengucapkan terima kasih dan bermanfaat sekali. Menyimak, ya, ya, menyimak rupanya. Mudah-mudahan kita doakan juga, kita saling doakan pondok pesantrennya yang namanya Al-Mukhlisin di, ya, Ciseeng sana, mudah-mudahan maju dan terus berkembang. Amin. Pemirsa, bagi pemirsa atau jamaah, bagi yang sedang memiliki rezeki atau yang ada rencana untuk memberikan rezekinya sebagian, ya, ke pondok pesantren Darus Shalihin untuk gedung tahfiz ini, tahfiz Al-Quran ini, silahkan dilihat di linknya ini. Dan yang ingin melihat juga progresnya pembangunan juga ada linknya, silahkan. Yang ada minat madu juga boleh juga. Madu juga boleh, tinggal kontak, ada alamatnya. Terus yang mau hadir di pondok pesantren itu silakan langsung boleh. Ada yang mau punya buku Umat Bertanya Allah Jawab juga ada. Ya, silakan. Linknya sudah ada. Linknya. Setiap episode itu kita ada linknya, tinggal dibuka aja di linknya. Ya. Baik. Baik, pemirsa, kita kajian hari ini kita akan membahas pada halaman 116. Ya, insya Allah kita akan menjelaskan tentang tema kedudukan hukum puasa Ramadan bagi orang junub yang lupa mandi sampai waktu subuh pagi. Ya. Mungkin bedanya dengan episode 27 mungkin sedikit dijelaskan Pak Andre, ya. Supaya pemirsa yang 27 itu mimpi, ya. Kalau mimpi siang hari. Kalau yang 27 yang mimpi sudah dibahas itu mimpi di siang hari. Siang hari. Kemudian mimpi itu artinya nggak niat Pak Ki. Artinya yang mimpi indah kan gitu, ya. Nah, kalau ini mandi junub yang terlambat, mungkin ketiduran, kecapean, namanya habis sampai waktu subuh, subhanallah. Tim Swiss, Pak Andre tahu artinya? Tahu. Itu rahasia untuk kita. Hubungan intim suami istri, ya. Subhanallah. Jadi ulangi pertanyaannya Pak Andre? Iya, pertanyaannya begini Pak Ki. Pertanyaannya saya bacakan pemirsa. Pertanyaannya begini Pak Ki. Pada malam hari bulan Ramadan, seseorang mengadakan hubungan suami istri, lalu lupa mandi besar sampai datang waktu subuh. Apakah puasanya sah? Nah itu. Nah itu Pak. Ini mungkin sering kejadian kali ya. Sering, ya. Artinya bukan 1-2 orang. Ya. Bahkan mungkin pemirsa juga, terutama artinya yang ada di rumah, ya. Mungkin ibu-ibu juga ada yang belum tahu. Nah ini ilmunya harus sampaikan Pak Ki. Ya, penting ini. Ya. Baik, silakan Pak Ki.
Dan menyampaikan ilmu ini Pak Andre, ada hadis yang mengatakan bahwa man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah dijamin minar. Artinya barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, khusus ilmu agama ini, kemudian disembunyikan, padahal dia tahu, tapi disembunyikan, nggak mau dijelaskan. Nanti mulut orang yang alim tadi yang menyembunyikan ilmu akan diberi kendali dari api neraka. Subhanallah. Bukan dari besi kayak kuda, tapi dari api neraka. Ini Gara-gara menyembunyikan ilmu. Makanya kewajiban kita untuk memberikan istilahnya penjelasan kepada umat. Dan juga kalau ada jamaah yang bertanya tentang ilmu itu wajib dijawab Pak Kiai ya. Wajib dijawab. Nggak boleh disangkal ya artinya ya. Nah, kita melihat di masyarakat itu di depan kita ada yang ilmunya masih rendah, ada yang sedang-sedang, ada yang memang sudah tinggi. Nah, ketika misalnya ada pertanyaan tadi, kalau menurut saya sih ya biarkan aja. Kalau misalnya yang ditanya itu memang dia berkenan untuk menjawab. Betul. Artinya menjawabnya itu artinya ketika ditanya itu memang ilmunya siap. Iya, dengan ilmu jawabnya. Ya, dengan ilmu. Bagi kita langsung ke jawaban di pertanyaan itu tadi, Bagi. Silakan Ya. Bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Andre yang saya hormati, mari kita bahas pertanyaan yang sangat penting ini berkaitan dengan masalah ubudiyah kita. Di mana bedanya dengan episode yang lalu, Pak Andre? Kan lalu kalau saya yang 27 ya? Yang 27, episode yang 27 masalah puasa juga, cuman beda. Kalau yang masalah 27 masalah mimpi, masalah orang yang mimpi di siang hari, mimpi indah ya. Kemudian dia misalnya sampai keluar sperma lah, kemudian apakah puasanya batal atau dilanjutkan? Itu sudah kita bahas di episode yang ke-27. Nah, yang ke-28 ini pertanyaannya bahwa pada malam hari bulan Ramadan seseorang mengadakan hubungan suami istri yang disingkat dengan istilah tim Swiss hubungan intim suami istri, lalu lupa mandi besar sampai datang waktu subuh, lupa atau ketiduran misalnya habis sahur, karena sahurnya mungkin agak malam gitu, nggak dekat ke waktu subuh. Kan sunnah Rasul sahur itu dekat ke waktu subuh, kira-kira membaca 50 ayat. Kalau ini mungkin sahurnya itu kira-kira jam 2 sudah sahur. Nah, sehingga kan timbul namanya sudah sahur, ada istri apalagi pengantin baru, akhirnya timbullah syahwat dan hubungan suami istri. Habis semua suami istri mungkin belum mandi, keburu tidur karena mungkin kecapean, ketiduran sampai tiba waktu subuh. Setelah terdengar azan Allahu Akbar, misalnya karena di tetangganya ada masjid, terdengar baru sadar. Wah, ini kita udah melakukan suami istri, hubungan suami istri, tapi keburu adzan subuh belum mandi nih. Nah, hukumnya gimana? Nah, hukumnya bagaimana puasanya? Apakah puasa tadi itu batal atau enggak batal sehingga bisa lanjut hanya sekedar mandi aja karena mau sholat? Nah, mari kita jawab. Jawabannya sesuai dengan yang tertera dalam buku yang telah kami tulis, telah saya tulis, yakni Umat Bertanya Ulama Menjawab, pada halaman 116. Pemirsa yang punya bukunya, alhamdulillah kemarin juga ada yang datang langsung ke sini borong buku karena ingin langsung melihat kepada bukunya. Ini bisa dibaca atau dibuka pada halaman 116 sampai 117. Jawabannya adalah dalam kitab Sahih Bukhari telah dijelaskan. Ini Pak Andre, pemirsa, kitab Sahih Bukhari itu yang mana ini namanya kitab Sahihul Bukhari, di mana kitab ini dinyatakan sebagai kitab paling sahih dari kitab-kitab yang ada, isinya bahkan katanya setelah Al-Quran yang bisa dipercaya ini di Sahih Bukhari, karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan sebuah hadis berikut ini. Hadisnya an Aisyata wa Ummi Salamata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yagtasilu wa yasumu
Itu Rawahul Bukhari ya, hadisnya seperti itu. Rawahul Bukhari yang artinya dari Siti Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah masih junub di waktu subuh karena menyetubuhi istrinya. Ya, jadi terjemahan dari wa huwa junubun min ahlihi itu, jadi beliau junub di waktu subuh karena menyetubuhi istrinya. Kemudian beliau mandi dan tetap berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari jilid 1 halaman 329. Ya. Kemudian dalam kitab Sahih Muslim, ya, kalau tadi Sahih Bukhari, Ya. nah kemudian kalau ini Andre dan pemirsa Sahih Muslim. namanya Sahih Muslim. Ini juga dipandang kitab hadis yang isinya hadisnya sahih-sahih, ya. Sehingga kalau ada muttafaq alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim, di hadis Sahih Bukhari ada, di Muslim ada, itu derajatnya itu paling tinggi, ya. Kualitasnya paling tinggi. Kualitasnya itu paling tinggi, tidak diragukan lagi kesahihannya. Nah, kemudian di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan pula sebuah hadis berikut ini. An Aisyata wa Ummi Salamata zawjayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, perlu mungkin sedikit disinggung kaitan dengan tata bahasanya, ilmu nahwunya, bahwa asalnya zawjayin Nabi itu adalah zawjaini, ya. Dari kata zaujun menjadi zawjain. An Ummi Salamah an Aisyata wa Ummi Salamata zawjayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya zawjaini. Namun karena diidofatkan, disandarkan kepada kata an-nabiyyi, maka kaidahnya adalah nunnya itu nun tasniyah istilahnya. Nun yang untuk menunjukkan dua orang, ya, karena kan Aisyah dan Ummi Salamah, dua istri Nabi, kan menunjukkan dua orang, ya, dua istri Nabi. Maka nunnya itu harus dibuang. Itu sudah menjadi kaidah baku. Dalam Nadham Imriti dikatakan minal mudhofi askiti tanwina aw nunahu ka ahlukum ahluna. Atau dalam Alfiyah Ibnu Maliknya yang kurang lebih 1000 bait itu ada bait yang berbunyi nunan talil iroba aw tanwina mimatu difuh katurisina, ya. Jadi intinya ketika ada nun jama atau nun tasniyah diidofatkan kepada lafaz berikutnya, maka nun itu mesti dibuang. Jadi asalnya an Aisyah wa Ummi Salamata zawjainin Nabi, tapi dibuang nunnya menjadi zawjayin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Annahuma qalata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi ramadhana summa yasumu, rawahu Muslim. Artinya dari Siti Aisyah dan Ummu Salamah, ya, keduanya istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu subuh beliau sedang junub karena jima, yakni karena hubungan suami istri, bukan karena mimpi pada bulan Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Muslim ada dalam kitab Sahih Muslim, ya, jilid 1 halaman 449. Dengan memperhatikan kedua hadis sahih tersebut, teranglah, nyatalah, jelaslah bagi kita jika ada orang yang berhubungan suami istri atau istilahnya tim Swiss, ya, hubungan intim suami istri pada malam hari bulan Ramadan, tetapi belum mandi hingga datang waktu subuh, maka status hukum puasanya adalah sah. Artinya tetap dilanjutkan, tinggal mandi saja, nggak usah dibatalkan puasanya. Walaupun misalnya melebihi waktu sahur, kan biasanya kalaupun kita melakukan katakanlah hubungan suami istri di malam hari, biasanya bagusnya itu sebelum tidur, itu sebelum sahur, ya, melakukannya itu, kemudian kita mandi dulu sebelum kita makan sahur. Maksudnya kita sunatnya itu Pak Andre, sebelum makan minum itu kita mandi besar dulu. Nah, walaupun misalnya habis sahur juga nggak apa-apa, namun ini masalahnya sudah keburu azan subuh, betul, baru bangun, baru sadar bahwa ini belum mandi nih. Nah, berdasarkan dua hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari dua istri langsung,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha Iya. dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, itu ternyata Rasulullah juga pernah melakukan itu. Dan tentunya Rasul melakukan itu untuk dijadikan pelajaran Contoh. bagi umat, Iya. ya, bahwa Rasulullah Iya. seperti itu, sehingga ketika ada umatnya seperti itu, jadi sama-sama dilanjutkan aja puasanya, tidak boleh dibatalkan. Merupakan syariat. Ya, jadi syariat Islam itu yang kita bisa ketahui Iya. berdasarkan hadis sahih baik dari riwayat Imam Bukhari maupun dari Imam Muslim. Iya. Kemudian Pak Haji Andre yang saya hormati dan pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ya melengkapi pembahasan masalah kaitan dengan ibadah puasa tadi, ya, setelah kita kemukakan dari hadis Sahih Bukhari dan yang Sahih kedua Muslim. hadis Sahih Muslim, Iya. ya, karena pembahasannya memang sedikit ya. Tapi untuk melengkapi keilmuan, menurut saya alangkah bagusnya kalau saya tambahkan dengan informasi-informasi Sebagai referensi melengkapi kepada katakanlah pembahasan ini. Ya, Lagi sebelum diteruskan itu referensinya. ya. Itu ada istilah tim Swiss itu karya siapa itu? Tim Swiss itu. Jadi Ini ya, kan nanti ada yang bertanya ke saya, Bertanya. bingung saya jawabnya ini. ya, jadi tim Swiss ini rupanya ada di tulisan yang saya baca, nggak tahu rawenya siapa. Rawenya nggak tahu ya. Cuma karena ini nggak menyangkut masalah hadis ya. Hadis, ya. Ya, bukan ayat Quran, kalau hadis bahkan bukan kaul ulama, cuma singkatan aja. Ternyata Ya. merupakan singkatan aja. Singkatan aja, karena sekarang ini kan banyak yang disingkat-singkat ya, apalagi menghadapi istilahnya ada pilkada, ada pilgub, pilpres, sehingga kadang-kadang ada singkatan, ada istilah NPWP. LPWP. Ya, apa NPWP? Ya, nomor piro, wani piro. Jadi kadang-kadang ada singkatan-singkatan pelesetan seperti itu. Ya. Bahkan ada yang mensingkat UUD. UUD, ya. Ya, ujung-ujungnya cuma duit. Nah, Pak Andre, untuk melengkapi kepada pemirsa, karena ini pembahasan kita ini pembahasan ilmiah dan masalah keagamaan yang sangat penting ya. Jadi untuk melengkapi pengetahuan masalah-masalah ibadah puasa ini, selain yang sudah dibahas dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Iya. Nah, kitab apa saja yang katakanlah ini informasi baru? Yang pertama Pak Andre, ada kitab yang namanya Fiqhus Syiyam. Fiqhus Syiyam ini fikih puasa yang ditulis oleh Dr. Muhammad Yusuf Al-Qardawi ya. Kemudian yang kedua yang merupakan kitab baru, informasi baru ini, Syarah Kitabus Shaum min Sahih Bukhari. Jadi penjelasan kitab puasa yang diambil dari kitab Sahih Bukhari ya, dikarang oleh Abu Muhammad Abdullah. Kemudian ada lagi yang baru dua ya, yang ketiganya Min Fatawal Ulama Fisyam wal Qiyam wa Id Syahri Ramadan ya, dikarang oleh para ulama dari Timur Tengah mengenai fatwa-fatwa ulama berkaitan dengan puasa, masalah tarawih, masalah hari raya ya di bulan dan kaitan dengan penjelasan bulan Ramadan. Kemudian yang ke berapa nih? Ini 1, 2, udah 3, yang keempat. Nah, keempat ini cukup tebal juga Pak Andre. Ada kitab lagi yang saya miliki, Ma'asyam. Jadi beserta masalah ibadah puasa diurai dengan sangat rinci karya Syekh Salman Al-Audah ini. Ini juga bagus untuk dimiliki. Nah, kemudian ada kitab baru ini yang saya miliki juga, judulnya Ahkam Syami Tatawu Dirasah Fiqhiyah Muqaranah. Jadi hukum-hukum berkaitan dengan puasa sunat ya. Jadi khusus kalau ini puasanya kaitan dengan puasa sunat. Kajian fikih secara perbandingan. Jadi dari berbagai madhab dihimpun, dijelaskan. Ini yang mengarangnya Dr. Muhammad Said ya, yang sangat alim tentunya. Kemudian ada lagi Pak Andre yang untuk tambahan keilmuan kita, judulnya Masyru'iyah Syaum Sittin min Syawal Warraddu ala munkiri zalik. Jadi disyariatkannya puasa 6 hari di bulan Syawal dan membantah atas orang-orang yang mengingkari kesunahannya. Jadi rupanya puasa 6 hari bulan Syawal itu ya ada orang yang tidak setuju sehingga dibantah
kepada orang yang tidak menyetujuinya. Ini dikarang oleh Syekh Khalil Ibrahim, ya. Kemudian ada ya tambahan lagi kitab yang bagus, judulnya 30 Darsan Lisoimin. Jadi 30 pelajaran bagi orang-orang yang puasa, supaya puasanya itu maksimal, bagus. Ini ada 30 pelajaran yang sangat penting. Kemudian ada lagi judulnya Min Ahsanil Kalam Lil Hadis Fi Syahri Asyam. Jadi ungkapan yang sangat indah untuk berbicara yang ada di dalam bulan puasa, ya. Ini ada hubungan dengan puasa dan Ramadan. Kemudian ada nida lisoimin wasoimat. Jadi panggilan bagi orang-orang yang bapak-bapak yang puasa, wasoimat ibu-ibu yang puasa. Jadi ini juga masalah kaitan dengan masalah puasa. Bahkan di sini ada ungkapan akhtau as-shaimin wal qaimin. Ada kekeliruan orang yang sedang puasa dan orang yang melakukan ibadah sholat tarawih, ada hal yang perlu diluruskan. Itu ada di dalam buku ini. Nah, kemudian ada lagi Zadus Shaim, ya, karya Muhammad Sholeh Al-Munjid. Ini Zadus Shaim ini bekal bagi orang yang puasa untuk supaya berkualitas puasanya. Terus ini ada 3 lagi, Siyamus Sholihin, bagaimana puasanya orang-orang yang soleh, ya, untuk jadi iktibar bagi kita. Kemudian ada Ithab Ahlil Iman bidurusi Syahr Ramadan, ya, hadiah yang sangat berharga bagi kepada orang-orang yang beriman dalam pelajaran-pelajaran yang ada di bulan Ramadan. Ini karya Dr. Syekh Soleh, ya. Kemudian yang terakhir, Ramadan fi Zakaratit Tarikh. Jadi Ramadan dalam hubungannya dengan kesejarahan bulan Ramadan ini bagaimana? Ini saya kira semuanya tidak kurang 13 buku, ya. Dan 13 buku ini bukan yang buku yang sebelumnya. Jadi kalau dijumlahkan untuk membahas puasa di masalah puasa saja, Pak Andre, itu lebih dari 14 sama 13. 14 sampai 13. Jadi berarti 27 ya. 27 yang hubungan dengan masalah puasa, khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan dijelaskan tadi masalah pokok bahwa ketika seseorang melakukan hubungan suami istri ketika di malam bulan Ramadan, kemudian mungkin kecapean, ketiduran, ya, lupa sehingga akhirnya tiba waktu subuh, maka tidak harus dibatalkan puasanya. Ya, karena Rasulullah juga kan demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh 2 istrinya, Siti Aisyah dan Ummi Salamah tadi, mandi aja dengan baik. Setelah mandi, kemudian cepat-cepat mungkin untuk sholat subuh, dan setelah sholat subuh tadi terus, artinya puasanya enggak batal, sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian lengkapi dengan nama-nama kitab-kitab ini yang selain di persediaan 27, tapi ada juga kitab-kitab baru lagi. Ini menurut saya penting. Totalnya sekitar 27 ya, Pak, ya. Ada kira-kira 27 buku, kitab yang menurut saya bagi seorang yang ingin istilahnya, apalagi sudah titelnya ustadz, ustazah, apalagi sudah kiai, layak untuk dipunyai. Ya, layak sekali untuk dimiliki, dipunyai. Cuma kadang-kadang di Indonesia memang agak sulit, Pak Andre, kita temuinya itu di Timur Tengah. Bisa di order online ke Timur Tengah, dikirimnya di sana. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat bagi. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Kita berjumpa kembali pada episode yang ke-29 insyaallah, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.